Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku. Kali ini saya mengisahkan seorang polisi di Jawa Timur berubah menjadi kepala babi setelah menendang seorang nenek tua di sebuah pasar. Bagaimana ini bisa terjadi? Silahkan nonton video ini. Sebuah desa yang sunyi di lereng Gunung Kelud, Jawa Timur, terdapat seorang nenek tua penjual bunga yang setiap pagi menjajakan melati dan kenanga di pasar desa. Namanya Mbah Sarini. Tak banyak yang tahu, selain menjual bunga, ia juga seorang guru pengajian yang disegani dan diam-diam dikenal memiliki ilmu hikmah yang dalam. Warisan dari leluhurnya yang dahulu adalah seorang kiai besar. Desa itu bernama Sumberwangi. Seorang polisi muda bernama Bribka Dimas bertugas di polsek setempat. Gagah, tampan, tapi dikenal angkuh. Ia sering memeras pedagang kecil, termasuk Mbah Sarini. Berkali-kali ia meminta bunga tanpa membayar, bahkan mencaci bila tak diberi. Pagi itu, Bribka Dimas lewat di pasar. Ia melihat Mbah Sarini baru saja menata bunganya. "Bunga, Bu, kasih saya 1 ikat," perintahnya kasar. "Maaf, Le, hari ini Mbah harus bayar utang ke pengepul. Kalau jenengan mau, bayar seikhlasnya saja." Dimas langsung menyambar keranjang bunga dan menghamburkannya ke tanah. Tangannya terangkat, tapi Mbah Sarini memegang tangannya sambil berkata lirih, "Janganlah, kau tak tahu akibatnya." Ucapan itu malah menyulut amarah Dimas. Dengan beringas, ia menendang Mbah Sarini hingga terjatuh di lumpur. Orang-orang yang melihat hanya bisa mematung. Mereka takut pada seragam dan pistol. Tapi satu hal yang tak diketahui Dimas, luka bukan hanya fisik. Di mata Mbah Sarini, sekelebat cahaya tua menyala. Bukan karena dendam, tapi karena suatu amalan yang terbangun dari luka umat yang sering dizalimi. Saat itu, Mbah Sarini tidak mengucap sumpah, hanya gumaman lirih, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Semoga Allah menunjukkan wajah aslimu pada dunia. Nak, tak sampai 24 jam, hal aneh mulai terjadi pada Bribka Dimas. Malamnya, saat ia bercermin, ia merasa wajahnya bengkak, lalu gatal. Ia mengira hanya alergi, tapi matanya berubah merah, dan kulit wajahnya menebal. Hidungnya memanjang, membulat. Pagi harinya, saat ia terbangun dan melihat ke cermin, jeritannya mengguncang rumah kontrakannya. Kepalanya bukan lagi kepala manusia. Kepalanya telah berubah menjadi kepala babi. Desa Sumberwangi gempar. Bribka Dimas mengurung diri. Ayahnya, seorang pensiunan militer, mencoba membawa Dimas ke rumah sakit. Namun dokter dan perawat menolak menyentuhnya. Kepala babi itu bukan topeng. Ia berdaging, berurat, berdarah. Media sosial meledak. Foto Bribka Dimas tersebar. Tapi setiap media yang berusaha menyiarkan cerita itu secara resmi mengalami kerusakan mendadak. Kamera rusak, file hilang, atau jurnalisnya mendadak sakit. Orang mulai mengaitkan kejadian ini dengan tindakan Bribka. Dimas menendang Mbah Sarini. Apalagi setelahnya Mbah Sarini menghilang. Warung bunganya kosong, rumahnya sepi, namun setiap malam bau bunga melati menyengat di gang dekat rumahnya. Beberapa tokoh agama dan paranormal dari berbagai daerah berdatangan. Ada yang mencoba mengobati Dimas dengan ruqyah. Ada yang membawa air zam-zam, bahkan seekor kambing hitam untuk dipersembahkan sebagai tumbal. Semuanya gagal. Tubuh Dimas mulai membengkak. Tubuhnya tetap manusia, tapi kepalanya semakin mirip babi hutan. Kasar, menjijikkan, dan berbau busuk. Hingga suatu malam, seorang ulama tua dari Jombang bernama Kiai Makmun datang. Ia tidak membawa apa-apa, hanya tasbih dan tongkat kayu. Setelah syalat malam, ia duduk di kamar Dimas yang dipenuhi bau amis dan darah Dimas. Sudah tidak bisa berbicara mulutnya, hanya bisa mengeluarkan erangan seperti babi tercekik. Kiai Makmun membuka surban, lalu membaca Al-Quran dengan lirih. Surah Al-Baqarah, lalu surah Al-Mulk. Ruangan bergetar. Tiba-tiba tubuh Dimas menggeliat. Darah menyembur dari mulutnya.
dan dari antara erangannya keluarlah suara lirih. "Mbah, maafkan aku," Kiai Makmun mengangguk. "Kau harus menemui beliau, nak. Hanya beliau yang bisa memaafkanmu, bukan karena ilmu, tapi karena luka. Yang kau torehkan padanya adalah luka seorang ibu pada anaknya." Desa Sumberwangi, pada malam ke-40 sejak kejadian itu, diselimuti kabut tebal. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Hanya bunyi lonceng kecil dari arah utara, dari rumah Mbah Sarini. Bribka Dimas dituntun oleh Kiai Makmun dan beberapa santri, berjalan terseok-seok. Tubuhnya sudah membusuk sebagian, tapi langkahnya masih kuat. Warga desa hanya mengintip dari balik jendela, menyaksikan manusia berkepala babi berjalan dalam diam. Saat sampai di rumah Mbah Sarini, pintu terbuka sendiri. Di dalam rumah yang temaram itu, duduklah Mbah Sarini bersila dengan wajah damai, seolah sudah menunggu sejak lama. Tanpa bicara, ia hanya menatap Dimas. Air matanya mengalir. "Le, aku tahu hatimu dulu baik, tapi kuasa, seragam, dan dunia membutakanmu. Aku bukan pendendam, tapi Allah lebih tahu caranya mendidik manusia." Dimas tersungkur. Ia memeluk kaki Mbah Sarini. Tubuhnya gemetar hebat. Dari mulutnya keluar muntahan darah hitam. Ia menangis dalam suara babi yang mengerikan. Kemudian dalam 1 detik, tubuhnya membeku, kepalanya meletus seperti kulit durian dibelah paksa. Dari tubuhnya muncul kabut putih seperti asap dupa, mengambang lalu lenyap di udara. Dan jasad Bribka, Dimas sekarang kembali manusia, tapi dingin dan tak bernyawa. Esok paginya, warga desa menemukan rumah Mbah Sarini kosong. Di tempatnya hanya ada sebaskom bunga melati dan selembar kertas bertuliskan, "Kebaikan tak pernah hilang meski diinjak oleh kebencian, tapi kesombongan akan menemukan jalannya sendiri menuju kehancuran." Sumberwangi kembali tenang. Tapi setiap Jumat malam di dekat rumah tua itu, orang-orang masih mencium aroma bunga yang tajam dan sesekali terdengar erangan rendah seperti babi meminta maaf pada nenek tua yang tak lagi ada.